penantian lama akhirnya hari ini rilis poster. Seneng banget sama pemain-pemain yang udah berjuang lama dari dulu. Seneng lah. Mas Bayu, dengan memilih Kakim sebagai pemain di filmmu sendiri, mungkin ada ada alasannya tersendiri nggak sih Kak? Pokoknya setiap orang yang ada di film ini pasti sesuai dengan karakter yang saya mau. Karena waktu itu juga bilang sama Kim nanti ada di film ini yang kemungkinan begini. Akhirnya main sama ini dan akan begini. Nah, akan begini saya nggak bisa kasih tahu, tapi dia langsung mau. Ada proses castingnya juga atau langsung ke Semuanya. Sebenarnya nggak casting secara formal, tapi saya lihat filmnya dulu. Kebetulan dia ada Bangsal Isolasi waktu itu ya. Saya nonton dulu di Netflix. Yang sebelumnya saya nonton di bioskop, cuman saya setengah, maaf karena anak saya, bukan karena filmnya. Akhirnya kita nonton lagi di Netflix karena saya mau ada kerjasama. Semuanya gitu nih, Luna sama semuanya. Jadi nggak langsung, tapi ketika kita ketemu ada scene yang harus dilakuin sama Kim, ya akhirnya kita casting. Mas, ini kan debut pertama Ade ya. Seperti apa sih tantangannya gitu, walaupun anak sendiri tapi harus tetap menjaga prosesnya juga kan pasti nggak mudah. Ini maunya mereka sebenarnya, kalau nggak ada di film mereka yang ngamuk. Iya, jadi ini mereka yang mau, sebenarnya requestnya mereka. Film ketiga, film kedua, nama-namanya juga iseng, nama-namanya juga dia yang ingin sendiri. Dia namanya Andik, yang satu lagi Mimi. Jadi itu nama-nama kalau saya mau tidur saya cerita nama-nama itu. Mimi itu flamingo, Andik itu siapa ya? Badak ya. Ya udah nggak tahu lah. Tapi ketika nulis skenario-nya udah terpikir dua anak ini atau gimana, atau spontan? Belum. Film nextnya aja kita udah plotin dia, dan akhirnya jadi siapa, mau nggak jadi anaknya ini, mau nggak jadi anaknya ini, dia mau. Apa yang berkesan apa Kak? Syuting bareng anak-anak, terus tantangannya apa juga? Tantangannya nggak ada. Saya harus, kalau dia ini nggak boleh kelihatan kita action, nggak boleh ada kata-kata action, dia kan natural ya. Satu-satu beda-beda. Yang Kenzo itu yang ekspresif, dia tuh nggak takut sama kamera. Tapi kalau ini nggak boleh kelihatan lagi syuting, kalau diketahuan lagi action dia tegang. Jadi kayak ayo Kak latihan, kalau itu roll. Dan bagus banget ternyata, semua orang bilang dia natural banget. Ini kan bapaknya produser dan sutradara ini, honornya gimana Mas? Lo ceritain Honornya, seru-seruan aja gimana Mas? kamu dibayar pakai apa main film? Papa. Tapi kalau jam kerja gitu gimana sih? Oh enggak, dia nggak ada, dia nggak sampai malam. Nggak mungkin dia. Kamu sulit nggak kerja sama WNA? Kakip kan WNA. Izin tinggal di imigrasi ini. Emang ya? Iya. Oh iya. Iya. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu, dinaikin mulu. Tadi kan sempat salah satu alasan menerima film ini kan karena ada Ibu Kristinaki. Mungkin apakah itu jadi wishlistnya Kak Kim Kak, atau seperti apa sih sama? Oh iya sih, banget sih. Salah satu wishlist aku bekerja sama dengan kayak list kayak people that I have to work with lah sama acting di sini. Setelah bekerja sama seperti apa Kak Kim mungkin perasaan? Apa ya, sangat surprise dengan Ibu Christine, ternyata orangnya super friendly banget, motherly, semuanya dirangkul, pokoknya ya beda banget deh dari apa ya, karakter-karakter dia yang kadang terlihat di film-film. Seperti apa? Nanti baik banget. Iya. Kenapa? Dulu 70% berubah dari skripnya, dari yang di awal diterima. Itu seperti apa maksudnya? Kaget kah atau ada antisipasi? Saya suka lihat reaksi dia waktu itu. Di scene apa gitu ya? Kok berubah lagi? Saya kan baru sekali syuting sama dia. Tipikal dia saya nggak tahu. Ada orang yang benar-benar by text, ada yang enggak. Kalau dia tuh so-so, tapi dikaget waktu itu berubah ini. Ya, akhirnya banyak banget yang berubah sih. Iya. Cuman emang awalnya udah dikasih tahu kan, udah. Oh ini gara-gara Ibu Christine yang main, jadinya harus banyak yang diubah. Oke. Jangan dibaca. Padahal udah banyak yang dipelajari, tapi akhirnya pas
udah dikasih skrip, ini final skripnya, tapi pas lagi syuting, pas udah di set diganti lagi. Diganti lagi. Iya. Seru banget. Kaki mungkin ini yang pertama kali dirimu main film bareng dengan Mas Baim atau sebelumnya sempat? Pertama kerjasama ya. Tapi melihat Mas Baim yang biasanya kan di depan layar, saat ini bisa dibilang tuh di balik layar nih menghadap aku. Aku sangat surprise kalau Kak Baim tuh bisa, walaupun ini kayak film keduanya, your second film, right? Film keduanya menjadi seorang sutradara, sangat surprise dia bisa berwibawa itu as a director, tapi masih asik diajak ngobrol, diajak diskusi. Jadi sebagai kayak bisa dibilang sebagai jenderal kita, tapi masih bisa dijadikan teman juga gitu loh, teman diskusi, ngobrol tentang skripnya, karakternya, segala macam. Senyaman apa Kimberly dengan perubahan 70% itu dan juga di direct sama, maksudnya bekerja sama dengan Baim Wong? Ya kita mah ngikutin aja ya, kalau udah dikasih skrip ternyata ada perubahan, kita sebagai aktor ya udah kita ngikut aja. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita udah mendalami karakter nih, aduh yang ini kayaknya karakter gua nggak akan ngomong kayak gini deh, gimana kalau ya, diskusi lah ya. Dan untungnya Kak Baim sangat open dengan itu. Ada fun fact lucu nggak tentang yang ditemukan selama lu kerja dengan Baim Wong? Nggak tahu. Mereka semua profesional. Tapi benar kata Kim sih, maksudnya saya tidak pernah menganggap diri saya jenderal, cuma seorang director itu adalah nyawa dari setiap produksi. Dia temperamen, semuanya jadi begitu. Semua itu jenderalnya. Mama sendiri atau enggak? Enggak, bertiga. Mama sendiri. Kalau kan gosipin lagi lo. Iya. Makanya. Mau gosipin mah. Dia tadi udah dapet tadi. Arul menang. Bakalan jadi gosip pasti. Arul. Iya, jadi memang ketika syuting itu gimana caranya saya harus mensejajarkan, tidak ada bedanya sama mereka ya. Akhirnya tadi mungkin kata-kata yang dikeluarin oleh Kimberly, kerjanya enak, kerjanya santai, tidak ada tekanan. Karena ya kita merasakan juga jadi pemain juga, nggak suka kalau dibeginiin gini, nah saya terapin aja di produksi saya. Tapi seperti apa keseriusannya menjadi sutradara dan di balik layar? Waduh, saya habis. Mereka yang coba jawab, karena buat saya orang 100% mungkin saya nilai 2000%, karena buat saya kedetailan itu kunci dari keberhasilan semua pekerjaan ya, nggak cuma film aja. Boleh ceritain konsep gambar yang terbalik ini nggak sih? Mana? Dari Boleh. poster ini tadi soalnya kayak Ini adalah pemain-pemainnya, saya tidak bisa terlalu kasih tahu hintnya apa, tapi dua karakter yang berbeda, dua permasalahan yang berbeda. Saya nggak bisa bilang dua apalagi, tapi semuanya terjatuh ketika nonton filmnya. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah ketika nontonnya, saya tidak bilang kalian untuk nonton 2 kali, tapi ketika kalian nonton 2 kali, itu akan ada detail-detail dari pemain ini yang kalian tahu, oh dia begini gara-gara ini, gini. Itu indahnya dari kenapa harus mereka sebenarnya. Dan ini dijawab dari semua satu poster ini. Saya belum bisa bilang apanya. Banyak layernya banyak. emang sengaja terbalik begitu, Baim? Ini yang Nggak sengaja. Baim, tapi kamu sendiri tuh suka bercermin nggak sih? Atau Suka lah. inspirasi dari ketika kamu Suka lah. Semua orang suka bercermin pastinya. Semua orang suka bercermin pastinya ya, laki-laki, wanita, dan semua pengen jadi yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang ini persolek segala semuanya. Hai, perfect. Jadi emang cermin kayaknya lambang ya. Pasti. Tadi sempat ada ke-spill katanya ada satu bakal ada Sukma 2 emang. Dia nih tadi nih. Tanya nih, sutradara berikutnya. Saya tanya aja dia. Insya Allah. Jadi gini, nonton aja dulu lah. Nonton aja dulu. Terlalu panjang bicara itu. Mama sini. Tengah di tengah. Nah, Selain casting banyak juga fans kalian yang mendukung proyek kalian ini. Bahkan kami mendoakan di luar proyek ini ada
hal-hal yang lain mungkin Dia nih bukannya Kak? dia tadi mengarah ke situ dulu, dia pinter. Pinter Maksud dia. lo. Cocok gak sama dia? Iya cocok lah. Hah? Film aja ya. Kalau Kalau di lokasi syuting kalau pas lagi Dia udah anak-anak diam lagi ngambek itu gimana sih Apa? ngatasinnya? Kalau lagi syuting anak-anak kan nggak selalu mulus ya, mungkin ada Jaga ngambeknya, mood, moodnya jaga jelek. mood. Kamu gimana tuh? pernah kejadian kalau Kenzo itu nggak mau syuting, lagi harus syuting. Ternyata dia takut sama ayam, sedangkan ada properti ayam di situ, petok-petok. Nggak mau turun dari mobil. Lah, ini gimana saya bilang? Akhirnya dihilangkan dari scene-nya. Kita harus ikutin moodnya anak, nggak bisa enggak. Kalau adik? Waktu itu adik yang begitu. Oh, adik. Kakak yang akhirnya dia syuting. Saya ngikutin moodnya, tapi semuanya harus natural, nggak boleh kelihatan acting. Ibu Christine, boleh dong ceritain adegan apa yang paling tergila yang disuruh sama Mas Bayu di Hati Bu, hati. Hati-hati Bu, hati-hati. Jawabannya jujur aja hampir semuanya Mbak. Boleh itu. Jujur aja Mbak. Cut Nyadin tuh berat ya, tapi energi masih positif. Ini berat banget dan energinya negatif. Jujur aja, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ini ada masalah logika dan metafisika juga ya, believe it or not. Energi rumah itu sangat negatif sekali. Ada yang bunuh diri. Aku baru masuk pertama kali aja, belum mulai syuting nih, sehari sebelumnya cuma baru orientasi. Dadaku udah berat sekali, gitu ya. Saya takutnya berdoa sama Tuhan. Untungnya nggak jahat. Langsung bilang waktu hari pertama, langsung bilang saya, Bayu, ini rumah, waduh, kok ibu tahu? Iya. Tadi saya mau selamatan di tempat istirahat, base camp. Ibu yang menganjurkan saya untuk selamatan di lokasi syuting. Karena buat dia kalau tidak seperti itu takutnya kenapa-napa, karena ini bukannya diada-adain, tapi memang hawanya itu nggak bagus, negatif. Iya. Jadi yang saya tangkap adalah mereka yang tadi doakan. Gitu. Jadi bayangkan ini rumah bangunan Belanda loh ya. Kosong sudah bertahun-tahun, tidak tahu berapa lama kosongnya. Ada yang bunuh diri di situ, dan saya tahu justru hari pertama syuting. Gitu loh ya. Jadi itu tanpa perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu kenapa harus saya yang pada akhirnya saya bisa blok air panas dari Jogja sini sampai sini itu 2 jam sebelum ada Kausin sama Luna. Saya nggak rasa sakit sama sekali, dan bahkan adegan-adegannya yang kedua itu luka bakar itu sudah melocot. Yang ada tuh yang kelihatan cuma ada daging yang merah seperti itu. Ya. Kalian tahu kan yang kena sudut itu suka jendol-jendol, nah ini satu badan. Satu badan semua. Tapi itulah kuasa Tuhan. Saya kan bukan itu ya, manusia super power super power dan masih akan sakit. Saya tidak rasa sakit sedikit pun yang badan melocot itu. Tapi saya juga bersyukur masih ada perantara yang Tuhan berikan juga, dokter yang untuk menolong saya, itu anaknya Mas Slamet Rajo. Anaknya Mas Slamet yang paling kecil itu namanya itu yang merawat saya, yang di samping dokter juga ya. Saya sempat ke Jakarta lalu di treatment sama anaknya Mas Slamet, dokter kasih. Dan itu pada saat saya kembali dan adegan di dua itu yang tidak mudah sekali, tapi saya nggak rasa sakit sama sekali. Buat saya itu juga sebuah keajaiban yang diberikan kepada kita gitu ya, untuk menolong kita, karena seperti yang tadi dikatakan itu juga dalam bentuk yang lain, dalam bahasa yang lain, saya kira karakter manusia yang sebagian besar dalam karakter manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga logika akal sehat berpikirnya nggak jalan. Jadi seburuk itu karakter yang saya harus perankan gitu ya, tapi kebetulan di tempat juga yang lokasinya juga energi. Tapi
saya bersyukur Tuhan menolong kita semua. Karena jarang sekali saya menemukan produksi yang pada saat waktunya sholat, sutradaranya dan produksi semua memang sudah menyiapkan khusus tempat sholat dimanapun kita berada untuk bisa melaksanakan sholat lima waktunya. Tentunya bagi yang muslim, bagi yang harus berdoa dengan cara dan keyakinan. Itu rumahnya di mana sih? Di Kaliurang. Kok Kaliurang? Iya. Ya Jogja sekitar nggak bisa ngedelin, nggak enak juga. Oh iya, nanti pasien Kaliurang Iya. turisnya. Tapi rumahnya berubah total kok, jadi kalian nggak bisa nemuin karena itu rumahnya dibentuk nggak seperti itu. Jangan sayang. Seberat itu sih kita pemain. Puji Tuhan ya. Iya. Untung nggak kenapa-napa. Iya. Oke Mas, terakhir mungkin Abang Ade akan ke depannya mau Kiano mau jadi apa? Pemain basket apa aktor? Main basket. Adi mau jadi apa? Artis apa aktor? Artis. Salah. apa ya, Dek? Pan bapak udah bilang. Kayak Krisna. Oke Krisna. Jadi artis apa aktor? Aktor. Apain sih diomongin, astagfirullah. Ini tuh udah public knowledge dari awal banget aku terjun ke entertainment industry dari 17 tahun yang lalu juga semua orang udah tahu kenapa harus di-up lagi sekarang. Next question. Oke, soal tadi anak-anak main ke Taman Indo Kak, seru banget Kak. Itu kapan? Iya, itu Dan edukasinya seperti apa? berapa minggu yang lalu ya. Emang aku lagi sering ngajak anak-anak ke ke zoo lah, ke tempat-tempat di mana mereka bisa berinteraksi dengan binatang-binatang karena kan kita nggak punya pets ya di rumah dan mereka emang senang sama binatang. Aku juga begitu, adik aku juga begitu. Pokoknya kita semua sekeluarga senang dengan binatang. Yang apa di sana yang anak-anak dapat kakak adik apa sih yang mereka dapat gitu? Maksudnya kan interaksi langsung sama hewan-hewan. Mungkin baru pertama kali juga ngeliat ada hewan yang air tawar yang aneh-aneh dan sebagainya, gimana Kak? Mereka happy banget sih. Mereka apa ya? Pokoknya ya daripada anak-anak tuh kebanyakan di rumah terus main-main sama iPad doang kan ya sama tablet. Jadi aku ngajakin mereka berinteraksi dengan binatang-binatang terus biar lebih berwawasan lah ya. Dan katanya kalau misalkan kita banyak ngadain anak-anak ketemu dengan udah kabur. Kalau kita banyak ketemuin anak-anak dengan binatang tuh mereka kayak nggak gampang alergi juga. Jadi pemberani ya Kak? Iya, berani juga ya. Tapi anak-anak lebih suka mereka ketemu hewan-hewan gitu atau soalnya kayak anak artis kayak ke mall gitu Kak? Kenapa mereka excited gitu? Kalau ke mall itu kan udah biasa lah ya. Hampir tiap minggu juga ke mall gitu. Jadi kan mereka lebih excited lagi kalau sekali-sekali ke kebun binatang. Tapi yang paling ada nggak ada atau kakak penakut gitu Kak? Atau dua-duanya? Dua-duanya lumayan, iya sih. Cuman Aisyah emang lebih berani lagi dia. Ya, lebih pengen megang, semuanya harus dipegang, semuanya harus dicoba gitu. Ada pulang dari situ ada nggak mereka pengen minta mama aku pengen piara apa mungkin? Nggak, karena mereka nggak sadar kalau itu tuh sesuatu yang mungkin aja mereka bisa punya sendiri di rumah. Tapi jangan dulu deh, puyeng. Kak, tips perawatan yang apa sih sekarang makin jinak gue? Apa? Tips perawatan seorang indie rider. Banyak happy, banyak tidur. Tapi enggak sih, lagi nggak banyak tidur, makanya lagi kayak. Tapi yang paling penting dari kamu apa sih perawatan di dalam? Apa tadi pola tidur atau pola makannya atau seperti apa sih yang lebih penting menurut kamu nih? Paling penting nomor satu adalah mindset, harus happy. Terus yang kedua itu makan yang bergizi, yang lebih sehat, dan tidur dan minum air yang cukup. Dan jiwa yang tenang. Ya. Jiwa yang tenang itu nomor satu itu. Berarti fix karena memang sudah
betul. Itu buat kesehatan badannya, kesehatan mentalnya, kesehatan wajahnya, itu semua. Thank you.